Selamat siang Pak Bobi. Ya, selamat siang Pak Jemi. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Perasaannya gimana hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak, tetapi saya sedikit galau hari ini Pak. Tuh, galau. Iya, ini kayaknya ada permasalahan yang agak penting ini Pak. Ya, sedikit penting Pak. Nah ini kebetulan ketemu Pak Jemi di sini. Iya Pak. Berarti kita mau ngobrol-ngobrol bentar ya Pak ya terkait permasalahan Bapak ya. Ya, boleh Pak, kalau ada waktu dan nggak ganggu waktunya Pak Jemi, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak. Baik Pak, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya masih ada waktu, jadi ya mungkin nggak bisa lama-lama. Kita ngobrol sebentar, gitu Pak ya. Ini Siap. tujuan Pak Bobi ngobrol ini nanti sebenarnya pengen dapetin apa gitu mungkin. Yang ingin dicapai apa sih dari obrolan ini? Iya, kebetulan saya ini kan nanti akan bercerita atau sharing-sharing terkait kenakalan siswa yang ada di kelas saya terutama. Dan tujuan saya melakukan sharing ini dengan jenengan itu supaya nantinya ke depannya siswa-siswa itu bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan saat ini, seperti itu Pak. Oh seperti itu ya. Berarti ya Pak ya. Permasalahannya yang terkait dengan kenakalan siswa. Iya, tentang kenakalan siswa. Iya. Karena kan di saat ini emang apa ya, siswa-siswa itu memang susah dikontrol Pak. Kira-kira nih Pak, tolak ukur keberhasilan obrolan ini kalau menurut Pak Bobi ini bagaimana ya, biar kita ngobrolnya lebih terarah, lebih fokus gitu Pak. Ya. Untuk ukurnya sih ini saya berharapnya itu nantinya setelah kita sharing-sharing, setelah saya ngobrol dengan Pak Jemi, itu saya harap saya bisa memberikan solusi yang terbaik yang akan saya terapkan untuk siswa-siswa yang ada di kelas saya. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi ini permasalahannya yang spesifik ini bagaimana ya Pak ya? Pak, ini saya bisa langsung cerita bagaimana Pak? Boleh. Ya. Mohon maaf ya Pak, saya sedikit cerita. Ya. Ya. Jadi kebetulan saya menjadi wali kelas Pak di kelas 9. Nah kebetulan juga saya ditunjuk oleh kepala sekolah itu memegang kelas yang agak super ekstra, bisa dikatakan seperti itu. Ekstranya kenapa? Karena di dalam kelas tersebut itu terdapat siswa yang beberapa siswa itu yang mayoritas anaknya dalam tanda kutip susah untuk dibilangi, susah untuk diatur. Susah diatur ya. Iya, susah diatur. Terus kemudian ada juga siswa-siswa dari kelas saya itu berjumlah 5 orang yang mungkin bisa dibilang yang susah diatur itu sering keluar kelas, sering tidak ikut pelajaran, dan juga apa ya, malas-malasan di kelas gitu Pak. Jadi saya sendiri itu merasa setiap hari selalu dapat laporan dari guru mata pelajaran, Pak anaknya Pak Bobi kabur pada saat jam pembelajaran saya sering mendapatkan seperti itu Pak. Oh begitu ya Pak ya. Jadi di kelasnya Pak Bobi ini ya kalau yang saya tangkap sih ada 5 orang ya Pak ya. Ini 5 orang ini yang pasti ya Pak ya. Ya. 5 orang ini yang susah diatur atau sering keluar kelas atau malas-malasan di kelas gitu ya Pak ya. Iya betul sekali Pak. Oh itu. Kalau menurut Pak Bobi nih Pak, standar minimum yang Pak Bobi tentukan agar anak ini gimana ya, tetap nurut atau nggak pernah keluar, atau standar apa ya yang ingin dicapai lah dari obrol itu dari ini. Kalau dari saya pribadi Pak, terkait pembelajaran khususnya sekarang kan ini di kurikulum merdeka Pak ya, di
kurikulum Merdeka sendiri, khususnya mata pelajaran olahraga yang saya ambil, saya itu tidak melulu berfokus pada nilai, Pak. Jadi saya berfokus kepada apa? Kepada cara membentuk karakter siswa itu sendiri. Jadi untuk saya nilai itu nomor sekian. Yang penting anak-anak itu memiliki karakter yang bagus. Nah, dengan memiliki karakter yang bagus diharapkan nanti ke depannya dia itu atau ketika keluar dari masyarakat itu bisa bersikap yang lebih baik lagi, jadi seperti itu, Pak. Berarti ke penilaian karakter ya Pak ya. Betul sekali, Pak Ceko. Jika bisa digambarkan ini Pak ya, kondisi kelima anak tersebut dalam skala 1 sampai 10 ini kira-kira kalau menurut Pak Bobi masuk skala berapa ya? Kalau dibilang 1 sampai 10 sih ya antara 7-8an, Pak. Antara 7-8. Karena beberapa anak itu memang susah, kadang itu susah dibilangi, kadang juga gampang untuk dibilangi. Tergantung moodnya anak tersebut, Pak. Oh, berarti agak mutan gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Nah Kak, ini kalau dari skala nilainya 7 ini, kalau yang Pak Bobi inginkan itu nanti anak-anaknya ini pinginnya ke angka berapa sih yang Pak Bobi harapkan? Skala berapa? Kalau saya pinginnya untuk kalau dibilang range antara 1 sampai 10 kenakalannya itu sekarang mungkin berada di posisi 7 atau 8 kenakalannya. Ya. Ya. Tapi saya juga ingin murid-murid tersebut itu untuk kenakalannya itu bisa ditekan sedikit lah, agak lebih turun lagi dari 1 sampai 10 seperti itu. Jadi saya berharap kedepannya siswa-siswa saya itu bisa lebih baik lagi, biar tidak ada sering laporan dari guru-guru mata pelajaran yang lainnya. Karena tidak semua, Pak, ternyata yang setelah saya selidiki itu tidak semua mata pelajaran ya seperti itu. Apa sudah pernah kepikiran Pak cara untuk menurunkan tingkat kenakalan ini? Ya, kalau saya sendiri sih setelah saya korek-korek, Pak, setelah saya cari-cari gali-gali informasi, itu ada beberapa guru yang sering keluar ketika mata pelajarannya. Ya, jadi siswa tersebut keluar itu setelah saya tanyai anak-anak tersebut, itu yang pertama itu terkait pembelajarannya selalu bosen. Nah, kalau pembelajarannya terlalu bosen itu menurut saya pribadi itu berarti harus ada inovasi sendiri, inovasi yang terbaru dari guru mata pelajarannya tersebut. Contohnya seperti saya ketika mengajar anak-anak 5 itu malah sergap, istilahnya itu malah ingin ikut mata pelajaran saya, karena saya kan ngajar olahraga, ngajar di lapangan, jadi saya itu anak-anak 5 anak itu selalu ikut terus dalam pembelajarannya, karena di pembelajaran saya itu selalu menerapkan game atau permainan seputar olahraga, jadi anak-anak itu lebih antusias seperti itu. Oh, jadi lebih ke edu game ya Pak ya, itu yang membuat mereka senang, akhirnya mereka nggak keluar kelas, nggak malas-malasan lagi karena memang pembelajarannya menyenangkan, kan begitu ya Pak ya? Iya, kalau menurut saya sih, setelah saya gali-gali informasi seperti itu, Pak. Iya, nah itu sebenarnya Bapak sudah kepikiran seperti itu. Namun apa ada hambatan itu Pak untuk biar mereka di pelajaran yang lain mungkin biar nggak seperti ini? Untuk hambatannya pasti ada, Pak. Hambatannya apa? Itu mungkin ada beberapa guru ya, mohon maaf sebelumnya kalau saya bicara seperti ini, karena ada beberapa guru yang senior ya, yang agak sepuh lah seperti itu, bisa dikatakan sepuh. Itu mungkin pembelajarannya itu monoton seperti itu saja, Pak. Nah, harusnya dengan perkembangan zaman seperti ini kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jadi kita tidak bisa belajar dengan acuan yang terdahulu. Kalau terdahulu itu
itu pasti membuat anak semakin bosan. Oleh sebab itu siswa saya bisa atau sering tidak ikut mata pelajaran dengan alasan bosan seperti itu, Pak Jadi. Oh gitu, berarti ini hambatannya kan sudah kelihatan ya dari beberapa teman-teman yang sudah tua, sudah berumur, sudah sepuh lah kan. Iya. Nah, dari situ apakah ada ide dari Pak Bobi atau mungkin Pak Bobi punya solusi sendiri mungkin? Iya. Kalau saya ide sih sudah ada, Pak. Idenya apa? Saya itu inginnya bicara face to face dengan guru tersebut yang sering ditinggali siswa-siswa saya itu. Ingin bicara terkait metode atau model pembelajarannya. Bukan maksud menggurui senior atau seperti apa, saya hanya memberikan saran saja apabila pembelajarannya dirubah dengan metode yang sekarang, dengan inovasi-inovasi yang baru, itu mungkin anak-anak lebih betah berada di kelas. Misalnya dengan bentuk kuis, dengan kuisis seperti itu kan, di kuisis kan modelnya itu banyak-banyak dan beragam, dan anak-anak itu pasti antusias mengikuti seperti itu. Jadi nantinya apabila guru tersebut memang agak kesusahan, dari saya pribadi pun saya siap untuk membantu seperti itu, sehingga nantinya siswa bisa lebih aktif lagi di dalam kelas gitu, Pak Jadi. Kalau dari saya seperti itu. Jadi berbicara face to face dengan guru yang bersangkutan, yang istilahnya yang senior tadi ya Pak ya. Iya. Nah, bicara itu kita obrolin bagaimana tentang metode pembelajarannya dan lain-lain. Nah, kira-kira yang bisa membuat Pak Bobi ini mudah untuk melaksanakan itu bicara dengan yang senior, karena kita tahu kan senior kadang kan ya namanya senioritas kadang kan merasa lebih tinggi atau apa. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau saya terkait hal itu memang senioritas itu pasti ada, Pak. Tetapi kalau saya pribadi menanggapinya itu, yang penting saya sudah memberikan masukan yang kiranya itu bisa merubah anak-anak. Kalau didengar ya alhamdulillah, kalau apabila sampai dipakai pun itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa ya enggaknya setidaknya saya sudah memberikan masukan seperti itu, Pak. Jadi untuk kedepannya ya saya harap beliau-beliaunya yang senior itu bisa menerapkan yang ide dari saya, tapi saya harap sendiri beliaunya juga mempunyai ide lain. Oh begitu Pak. Nah itu sebenarnya sudah bagus idenya Pak Bobi. Dalam waktu dekat ini Pak Bobi mungkin bisa menerapkan idenya itu Pak. Ya, saya juga akan menerapkan dalam waktu dekat ini sih, untuk ngobrol berdua bersama guru mata pelajaran tersebut, sehingga anak-anak saya itu bisa secepatnya untuk berubah lah, seperti itu Pak. Nah kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan itu Pak? Minggu ini atau kapan mungkin? Saya ingin secepatnya ya, kalau bisa juga minggu ini, sehingga anak-anak itu lebih cepat lagi untuk berubahnya Pak. Oh gitu. Nah kalau ini sudah dilaksanakan sama Pak Bobi ya, tolak ukur keberhasilannya itu bagaimana, perubahan dari gurunya itu bagaimana, nanti kita ngelihatnya siswanya itu bagaimana tolak ukurnya, atau secara umum aja dan ya. Dengan apabila seperti itu saya berharapnya itu guru lebih inovatif lagi dalam memberikan pembelajaran, dan juga diharapkan siswa-siswa saya itu lebih aktif dan lebih betah berada di dalam kelas. nah ini sudah bagus sebenarnya. Pak Bobi sudah menemukan caranya, jadi agar gurunya itu lebih inovatif dan muridnya lebih aktif. Juga Pak Bobinya juga mau membantu si guru kalau memang ada kendala ya. Nah, bagaimana komitmen Pak Bobi untuk mencapai itu? Untuk komitmen saya itu memang
Ya, seperti yang saya utarakan tadi, Pak, saya bersedia membantu apabila beliaunya itu butuh bantuan dengan saya, dan saya juga tidak akan melepas begitu saja. Saya tetap mengarahkan harusnya seperti ini, Bu, harusnya seperti ini, sehingga anak-anak itu bisa lebih mudah di dalam kelas ketika pembelajarannya. Mungkin itu, Pak Jimmy. Oh, berarti Pak Bobi sudah istilahnya sudah siap lah, meskipun Sudah siap. nggak sekali dua kali mau mendampingi atau sharing-sharing sama guru tersebut ya. Iya, insya Allah Ya. siap, Pak Jimmy. Ya, kalau gitu mungkin bisa segera direalisasikan. Terus kira-kira minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi bisa nggak ya? Saya ingin tahu ini nanti setelah Pak Bobi melaksanakan ini bagaimana sih kira-kira hasilnya gitu. Iya, siap, Pak. Nanti secepatnya akan saya lakukan ini, terus kemudian minggu depan kita semoga bisa ada waktu lagi sehingga saya bisa cerita tentang apa yang sudah saya rencanakan itu sudah berjalan apa tidak. Itu Pak Jimmy ya. Oh iya, baik Pak Bobi. Sama ini, bagaimana nih perasaannya Pak Bobi setelah ngobrol ini? Setelah bicara dengan Pak Jimmy, ya alhamdulillah sudah plong, Pak. Jadi sudah ada yang ganjel seperti itu. Iya, kalau menurut Pak Bobi ini tujuan pembicaraan kita ini, obrolan kita tadi ini sudah tercapai apa belum ini tadi Pak? Alhamdulillah sudah tercapai, Pak. Jadi saya kan sudah punya angan-angan, sudah Ya. punya ide seperti itu, solusinya seperti apa. Oke, kalau Terima kasih banyak, Pak Jimmy. terima kasih Pak Bobi mau sharing-sharing sama saya. Ya, terima kasih Pak Jimmy sudah memberikan sedikit wawasan kepada saya. Ya, sama-sama Pak Bobi, terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy ya. Sama-sama Pak Bobi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.